Kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi bidaraini amin. Ila anqal la alimta anna syaitana la yakhfalu anka la taghfal anta amman nasiyatuka biyadih. Jika engkau sudah yakin dan tahu bahwa syaitan itu tidak akan terlena di dalam tidak akan terlena, lupa, lalai di dalam mengganggumu. Maka kamu jangan juga terlena, lupa kepada zat yang ubun-ubunmu ada dalam genggamannya. Maksudnya apa? Nyawamu, kehidupanmu ada di genggamannya, yaitu Allah. Jika engkau sudah tahu bahwasanya syaitan itu tidak pernah berhenti mengganggumu, maka pun kamu jangan berhenti, tetap sambung dengan zat yang memilikimu. Kisah tentang syaitan moyangnya adalah iblis. Itu punya permusuhan kepada mbah kita Nabi Adam. Maka mereka pun punya permusuhan dengan kita, cucunya Nabi Adam. Dan betul-betul sudah disepakati oleh setan sendiri. Di saat diusir, mereka minta diusir. Setelah diusir dari surga maksudnya. Kan semula bersama rombongan para malaikat, lalu menjadi makhluk yang terkutuk, dikeluarkan. Dia bukan minta maaf lalu ingin kembali mulia dan sebagainya, enggak. Malah marah kepada Nabi Adam, dendam yang disuburkan di hatinya. Makanya pendendam itu sebetulnya adalah semestinya bukan jadi cucunya Nabi Adam, cucunya iblis. Iblis itu dendam. Akhirnya qala Rabbi anzirni, ya Allah anzirni, panjangkan, beri aku kesempatan ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Maksudnya apa? Aku enggak mati, jangan matikan aku akan goda anak cucu Adam. Baik, ini iblis yang minta. Iblis jahat, iblis kurang ajar, iblis seperti itu. Cuman pun demikian Allah kabul permintaannya. Makanya kita jangan ragu. Kata Allah menjawab, wala fa innaka minal mundharin, kau diberi kesempatan. Ini juga pendidikan bagi kita, jangan ragu berdoa kepada Allah biarpun kita merasa banyak salah dan sebagainya. Iblis saja dikabul oleh Allah. Untuk minta tempo, coba minta yang baik kan enak ya. Ya Allah ampuni aku, kan diampuni oleh Allah. Cuma nasibnya seperti itu. Yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat nanti. Itu adalah iblis. Nah itu sudah menjadi keputusan. Mereka menjadi iblis, jadi musuh kita sampai hari ini. Sehingga mereka berjuang terus untuk menjerumuskan kita. Menjerumuskan, dia berusaha. Kan berjadilah uhuyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka. Targetnya semua itu siapa? Kita juga, kita masuk di dalamnya. Cuman ngaku ya iblis, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali mereka orang-orang yang pilihan, dipilih oleh Allah. Mukhlas itu adalah pilihan. Jadi ada artinya, ini harus kita fahami. Ada di antara anak Adam ini nggak bisa diganggu oleh syaitan. Nah ini loh Imam Ibn Athaillah akan giring kita untuk menjadi yang ini. Siapa mukhlasin yang menjadikan dirinya hanya dengan Allah, sambung dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, setan jauh. Setan nggak akan mengganggu. Sehingga betul godaan setan sebenarnya menjadi kecil.
Godaan mereka, godaan setan adalah godaan yang sangat kecil. Ini, nah, Ibn Attal mengatakan, kalau kamu sudah tahu setan seperti itu, dan dia terlatih menggoda kita, sudah bertahun-tahun menggoda mbah kita, moyang kita, menggoda kita sampai hari ini, masih menggoda kita, dan dia tidak pernah tidur, maka kita harus waspada. Kita harus waspada. Tapi kewaspadaan kita ini yang paling pertama dan utama adalah kita mendekat kepada Allah. Ibaratnya begini, kalau Anda, Imam Ghazali menggambarkan, kalau Anda ke rumah satu orang, tiba-tiba keluar anjing menggonggong yang menakutkan. Ke rumah diundang oleh satu orang, ternyata di situ banyak anjing gonggong. Kamu jangan bingung, jangan ribut kalau lempar anjing, enggak. Cukup bilang, "Woi tuan rumah, ini anjingmu jerit-jerit nih." Anjing ngomong, tuan rumahnya gini tok, sedih anjingnya. Balik lagi. Setan yang sudah berpengalaman menggoda, terus menggoda, dan terus menggoda, maka cara menghentikan godaan setan itu adalah berurusanlah engkau dengan yang punya syaitan, yang menciptakan syaitan. Siapa yang menciptakan syaitan? Allah. Maka Nabi mengajarkan, Allah mengajarkan kepada kita, cukup kau berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai disebutkan kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setan itu adalah mengecil. Dan setelah itu akan hilang, pergi jauh. Bukan kita caci setan, bukan dasar kau setan kau iblis, enggak. Dia semakin gede kalau dicaci dan diolok. Seperti anjing, setan kayak anjing. Jadi kalau anjing coba lagi menggonggong, kita lempar tambah ramai dia. Wah, apalagi kita mau melawan dia tambah ramai. Apalagi dia berombongan ramai. Maka kembalilah kepada yang punya anjing. Akan beres. Kembalilah kepada yang punya syaitan, yang menciptakan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu caranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Maka janganlah ini. Dan itu maknanya lebih luas daripada sekedar mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk tersebut, berlindung kepada Allah. Makna perlindungan ini bisa saja sah dengan permohonan kita itu. Akan tapi ada saat-saat kita tidak mengucapkan itu semuanya. Saat kita tidak mengucapkan itu semua, bagaimana agar setan tidak mengganggu kita? Maka dekatlah kepada Allah. Kalau digambarkan setan itu kayak anjing, kalau kita sering duduk dengan yang punya anjing, kita lewat sudah nggak digonggongin lagi, nggak marah lagi dengan kita. Makanya kalau kita dekat dengan Allah, setan nggak berani mengganggu. Bahkan kalau Sayyidina Umar menempuh satu jalan, setan lebih baik ngambil jalan yang lainnya, karena sinar keimanan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu juga berlaku pada umat Nabi Muhammad yang lainnya. Karena apa? Kedekatan dengan Allah menjadikan setan hengkang, setan menjauh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita yang meyakini bahwasanya godaan setan akan selalu ada, bisikan-bisikan syaitan, akan tapi itu semuanya akan kecil kapan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin giring kita kepada kita, sehingga orang beriman nggak perlu bingung dengan godaan syaitan, karena dia dengan Allah. Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya. Bahkan setan nggak berani mengganggunya. Kemudian di sana ada pembahasan lebih jauh lagi, ya kan? Setan itu akan berkomunikasi dengan manusia di dalam diri manusia, sehingga kadang tidak ada setannya, tapi manusia itu sudah kayak setan. Apa itu? Hawa nafsu di dalam diri kita.
Situlah setan nanti akan masuk kepada diri kita sendiri. Yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Hawa nafsu dalam diri kita lebih kejam, lebih busuk daripada 70 syaitan. Dalam diri kita ada hawa nafsu. Cuman hawa nafsu yang setan bisa menembus itu adalah hawa nafsu yang tadi, yang belum ditundukkan, sehingga hawa nafsu menghalangi seorang hamba kepada Allah. Tapi kalau sudah orang arif billah, hawa nafsunya sudah tertundukkan, makanya setan lari. Sayyidina Umar bin Khattab dan seterusnya. Jadi permasalahan hawa nafsu kita berperan untuk merusak diri kita sendiri karena kita belum biasa menundukkan hawa nafsu kita. Dari sinilah setan berkomunikasi langsung. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, orang bicara tentang Ramadan, setan dibelenggu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kenapa masih ada orang maksiat dan sebagainya? Dia bermaksiat dan sebagainya adalah bukan karena godaan setan, sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi apa? Setan sudah melatih hawa nafsunya sebelum masuk Ramadan, sehingga masuk Ramadan setan pergi, dirinya sudah terlatih dengan kemaksiatan. Maka memerangi hawa nafsu adalah bagian ilmu dari ilmu tasawuf. Jadi di sini setan enteng, kecil. Jangan khawatir. Cukup kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan hengkang. Lah, kalau kita sudah dekat kepada Allah, secara otomatis hawa nafsu tadi nggak berperan lagi. Hawa nafsu yang ammarah bisu' akan berubah menjadi hawa nafsu yang radiyah, mardiyah. Kan ada marhalah, fase-fase penundukan hawa nafsu. Kan hawa nafsu pada akhirnya seperti disebutkan, inna nafsala amaratun bisu'. Hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kebusukan. Dalam diri kita hawa nafsu mengajak kepada kebusukan. Maka tugas besar kita itu memerangi hawa nafsu yang sangat gede. Jihad kita pun jihad akbar, memerangi hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu ini harus kita tuduh terus. Bahkan di saat orang melakukan kebaikan, melakukan sholat, bisa saja yang mengajak hawa nafsu. Dia melakukan terbang kok banyak banget. Jangan-jangan hawa nafsu untuk senang disanjung dan sebagainya. Kita harus menuduh hawa nafsu kita, sehingga nafsu lawamah. Kita harus mencurigai hawa nafsu kita. Semua kebaikan kita, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menatap betul bagaimana kita terbebas dari hawa nafsu, sehingga orang menuntut ilmu bisa mengikuti hawa nafsu. Lakukan kebaikan nuruti hawa nafsu, bukan karena Allah. Membuat majelis besar hawa nafsu, wah ini tersesat ya, terjerumus. Maka harus lawamah, sampai kalau sudah kita biasa merangi hawa nafsu menjadi mutmainnah. Dan mujahadah ini berat. Mutmainnah menjadi tenang, diajak kebaikan tenang, meninggalkan kemaksiatan enteng, tenang, mutmainnah, sampai radiyah. Radiyah itu bagaimana? Dia itu apapun yang Allah berlakukan kepada dia itu gak protes. Di saat kaya dia bisa bersyukur, di saat melarat dia akan berubah jadi kufur. Saat dia kaya bersyukur, di saat dalam keadaan miskin tidak akan tersungkur dalam kehinaan lalu jauh dari Allah. Tidak ada perubahan, karena sudah radiyah. Apa yang Allah berlakukan pada dia, ia terima. Baik apa dalam keadaan sakit dan sebagainya, radiyah, ridho kepada Allah. Raditu billahi rabbah, ridho yang sesungguhnya. Ridho kepada Allah sebagai Tuhan itu gimana? Menyadari dirinya seorang hamba miliknya Allah, sehingga apapun yang diberlakukan Allah kepadanya nggak akan menjadi sebab keluh kesah. Jika sakit, ia sadari bahasanya ini akan menjadi pengangkatan derajat. Di saat diberi nikmat, berarti aku harus menggunakan karunia ini untuk kebaikan terus sampai mardiyah. Mardiyah itu diridhoi oleh Allah. Kalau sudah Allah ridho kepada diri kita, maka apa yang terjadi? Kemuliaan. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sehingga nanti ada sini yang ketujuh, nafsul kamilah, sempurna. Nafsu para anbiya, jiwa para anbiya sempurna, sudah nggak ada lagi gangguan-gangguan. Nah, ulama membahas kadang tidak berhenti sampai kepada urusan setan. Urusan setan mah kecil, enteng. Kuncinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah kita membebaskan diri kita dari hawa nafsu. Haddun nafsi, kepentingan hawa nafsu itu kita harus tinggalkan. Kalau sudah kita bebas dari ini, lihat, nggak ada godaan setan bagi kita. Maksudnya apa? Nggak berarti godaan setan
karena dia sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada beberapa fase yang harus kita lewati. Pertama, meyakini bahasanya setan adalah musuh abadi kita. Musuh abadi kita. Dan untuk menghancurkan, untuk mengalahkan mereka, nggak usah bingung. Cukup kita mendekatkan diri kepada Allah. Bawa diri kita kepada Allah, menyadari kehambaan kita, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini loh prosesnya agak panjang. Yaitu membebaskan kita daripada seruan hawa nafsu. Sebab kalau tidak, nggak akan kita bisa dekat kepada Allah. Karena kita sering ikuti hawa nafsu kita. Berbuat bukan karena Allah, tapi karena sanjungan, kesombongannya, dipuji orang dan seterusnya. Makanya tidak ikhlas namanya. Ada orang mukhlis tulus karena Allah, mukhlas dipilih oleh Allah. Ibadat mukhlasin yang dipilih oleh Allah. Mukhlisin tulus karena Allah, mukhlas dipilih oleh Allah. Yang setan nggak bisa mendekat. Maka ini ilmu membersihkan hawa, memerangi hawa nafsu itu penting banget. Jadi harus disadari, ini perlu proses panjang yang tidak ada hentinya, nggak ada kata selesai dalam memerangi hawa nafsu. Karena itu ada dalam diri kita sendiri. Akan tapi pelajaran itu penting, dan kalau sudah sukses indah, dia lembut, pemurah, memaafkan, tidak dendam, mudah membantu orang lain. Kan menjadi begitu manusia yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu ammarah bisu. Dia menyakiti orang lain itu maknanya apa? Dia tidak menyadari dia seperti dirinya mestinya, karena dia mementingkan dirinya sendiri. Hautun nafas, dia gunjing orang, dia nyakiti orang, zalim pada orang, pasti itu kropos dia, hawa nafsunya menguasai dirinya. Tapi kalau orang yang sudah bisa membebaskan hawa nafsunya, membebaskan dari cengkraman hawa nafsu yang ammarah bisu, lihat, tidak ada tampak dendam pada diri orang tersebut. Gak sombong dia, gak akan rela nyakiti orang lain, begitu mudah berbagi, ya, tidak ngedengki kepada orang, bahasa indah-indah hidup. Maka ada bab ini dibahas dalam ilmu khusus Imam Ghazali, ilmu tasawuf tadi. Tathhirul qulub, membersihkan hati, proses panjang. Maka yang tidak belajar ilmu membersihkan hati, maka sangat mungkin hatinya kotor. Dan Imam Ghazali sendiri menyebutkan ilmu ini adalah ilmu fardu ain di atas fardu ain. Ilmu fardu ain, belajar sholat fardu ain, belajar zakat fardu ain, fardu ain, fardu ain, wajib bagi orang per orang. Tapi ada di atas fardu ain adalah ilmu membersihkan hati daripada tertutup oleh hawa nafsu tadi. Sebab yang mengotori hati hanya nafsu, sehingga menjadi hati kita hati yang bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran hati. Jadi hawa nafsu yang ammarah bisu tadi. Baik, inilah, dan ini terus, silsilah ini akan terus akan kita ikuti bin Atha al-Sakandari di dalam membimbing kita. Insya Allah nanti akan pada waktunya juga pembahasan tentang hawa nafsu tersebut, insya Allah. Semoga Allah membebaskan kita daripada godaan atau terjerumus oleh godaan syaitan dan juga hawa nafsu yang ada dalam diri kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang mulia, pilihan Allah yang mulia di dunia, mulia di akhirat, bersih hati, terbebas daripada hawa nafsu yang menjerumuskan. Wallahu a'lam bissawab.